Untuk mams yang sedang hamil itu bisa saja ya untuk mengalami kadar gula darah yang rendah atau yang kita sebut dengan hipoglikemia, yaitu adalah kadar gula darah di dalam tubuh itu sangat rendah. Nah, itu bisa terjadi pada saat mams yang sedang hamil diakibatkan karena perubahan metabolisme mams yang sedang hamil nih. Jadi untuk mams yang sedang hamil ini memang ada resiko untuk terjadi hipoglikemia. Itu yang perlu mams ketahui. Dan efeknya itu bukan terjadi pada tubuh mams, tapi bisa ke perkembangan bayinya juga. Sebetulnya ada tanda-tanda yang bisa mams rasakan selain mams pusing atau misalnya sulit berkonsentrasi, lemas. Nah, itu janinnya juga sebetulnya kurang lebih seperti itu. Jadi janinnya itu juga pertumbuhannya bisa terhambat dan juga si gerakan janinnya ini menjadi lebih berkurang. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan ibu yang sedang hamil. Apabila saat hamil mengalami kadar gula darah yang sangat rendah sekali. Nah, itu apa aja yang harus diperhatikan oleh moms yang sedang hamil? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja, jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk mams yang sedang hamil itu bisa saja ya untuk mengalami kadar gula darah yang rendah atau yang kita sebut dengan hipoglikemia, yaitu adalah kadar gula darah di dalam tubuh itu sangat rendah. Nah, itu bisa terjadi pada saat mams yang sedang hamil diakibatkan karena perubahan metabolisme mams yang sedang hamil nih. Terutama misalnya mams habis makan itu bisa aja langsung drop. Terutama untuk yang mams hamil dengan diabetes. Jadi untuk mams yang punya kadar gula darah tinggi atau diabetes, nah itu bisa aja. Jadi kadar gula darah tuh nggak selalu tinggi. Jadi bisa aja karena faktor metabolismenya, nah itu bisa jadi drop. Nah, jadi untuk tanda-tandanya sendiri itu biasanya umumnya sama dengan orang yang sedang tidak hamil ya. Misalnya jadi pusing atau sulit berkonsentrasi, lemes, nah bahkan bisa sampai pingsan. Jadi kadar gula darah yang rendah itu jadi bikin mams tuh badannya tuh jadi susah untuk digerakin lah intinya gitu. Jadi lemes terus bawaannya. Nah, hal-hal tersebut mams harus perhatikan. Apabila mams merasakan gejala tersebut, nah itu sebaiknya mams boleh langsung konsultasi ke dokter ya. Khususnya untuk mams yang sedang hamil ini, gejala-gejala tersebut itu tidak hanya berdampak pada diri mams saja, tetapi bisa juga berdampak pada janin yang sedang mams kandung. Jadi bisa saja untuk mempengaruhi si perkembangan janin ini. Jadi janin yang harusnya sudah bertumbuhnya optimal, nah dengan adanya kadar gula darah yang rendah dalam waktu yang lama, nah itu juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan dari si janin. Jadi untuk mams yang sedang hamil ini memang ada resiko untuk terjadi hipoglikemia. Itu yang perlu mams ketahui. Dan efeknya itu bukan terjadi pada tubuh mams, tapi bisa ke perkembangan bayinya juga. Sebetulnya ada tanda-tanda yang bisa mams rasakan. Selain mams pusing atau misalnya sulit berkonsentrasi, lemas. Nah, itu janinnya juga sebetulnya kurang lebih seperti itu. Jadi janinnya itu juga pertumbuhannya bisa terhambat dan juga si gerakan janinnya ini menjadi lebih berkurang. Akibat dari kadar gula darah itu yang ditransfer ke janinnya itu juga rendah. Nah, untuk menanganinya, mams juga bisa nih diatur pola hidupnya. Jadi pola makannya itu diatur juga. Jadi jangan makannya yang porsinya terlalu sedikit dan juga terlalu jarang. Mams boleh untuk makannya dengan porsi yang kecil-kecil, tetapi diusahakan lebih sering. Jadi total yang mams makan dalam sehari itu juga sama saja sebetulnya dengan mams yang sebelum hamil. Itu untuk khususnya di trimester 1. Tetapi untuk trimester kedua dan ketiga, mams juga harus menambah nih porsi makannya. Jadi jangan cuman makannya seperti di trimester 1. Karena dengan bertambahnya usia kehamilan itu energi atau asupan gizi yang harus ditambah itu menjadi semakin banyak. Dan juga mams diatur juga nih untuk si pola aktivitasnya. Jadi mams jangan terlalu capek atau misalnya jangan terlalu banyak aktivitas yang membakar kalori sehingga menjadi defisit kalori. Intinya secara gampang mams juga dapat memantau kenaikan berat badan mams selama hamil. Misalnya di trimester 1 itu mams bisa naik 1 kilo per bulan. Nah, tapi di trimester kedua dan ketiga itu mams minimal naik 2 kilo per bulan. Bahkan di trimester ketiga bisa naik sampai maksimal 3 kilo
per bulannya. Nah, itu jadi total dalam selama hamil, kenaikan berat badan moms yang ideal antara 10 sampai 16 kilo itu masih oke. Dengan catatan, itu body mass index atau massa tubuh moms itu dalam range yang normal ya. Tetapi apabila moms yang sebelum hamil itu sudah obesitas, nah itu tentunya perlu disesuaikan lagi nih dengan pola makannya. Sehingga kenaikan berat badan moms tentu tidak bisa sampai terlalu banyak selama kehamilan. Dan yang paling penting, moms yang sedang hamil ini jangan terlalu makan makanan yang manis atau minum minuman yang manis ya. Memang minuman manis itu enak dan bisa langsung jadi seger. Tetapi setelah itu nanti bisa langsung drop tuh kadar gula darahnya. Dan moms pengen lagi tuh makan dan minum yang manis-manis. Dan efeknya malah dalam jangka panjang moms bisa terkena diabetes dalam kehamilan atau dapat berlanjut terus tuh setelah moms melahirkan. Dan untuk memantau apabila moms sudah mempunyai diabetes atau misalnya kadar gula darah yang drop, nah itu moms juga bisa pantau tuh kadar gula darah moms setiap bulan. Tetapi untuk screening kadar gula darah selama kehamilan, moms bisa melakukannya di usia 24 minggu sampai 28 minggu. Itu nanti moms konsultasikan ke dokter yang menangani ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.